Halo, setelah pada video sebelumnya kita telah berkenalan dengan CSS, nah mari di sini kita akan bermain dengan CSS, bagaimana cara menghubungkan antara HTML dengan CSS. Oke, kalian setelah itu buka kode editor kalian masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan ini text editor yang gratis. Kalian bisa mendownloadnya langsung di internet. Ketik saja Visual Studio Code, maka akan muncul di halaman pertama. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu project, ya, namanya bermain dengan CSS. Nah, di sini saya akan membuat satu file, yaitu index.html. Nah, seperti biasa di sini kita akan menuliskan struktur HTML dasarnya ya. Kalian juga jika menggunakan Visual Studio Code, maka akan diberi suggestion seperti ini, dan ini berfungsi untuk mempercepat penulisannya. Kita bisa memilih HTML5 di sini. Maka kode akan langsung tergenerate. Nah, namun di sini karena terlalu banyak seperti meta ini yang pada kali ini kita belum butuhkan ya. Kita hapus saja. Di sini saya akan buat misal H1 halo gitu. Save dan buka di browser. Nah, di sini sudah ada index.html. Saya klik. Nah, maka akan muncul halo. Nah, ini cuma HTML biasa ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan merubah style dari tulisan halo ini. Misal posisinya dia diarahkan ke tengah gitu. Nah, jadi di sini mari kita coba saja. Nah, untuk menghubungkan HTML dan CSS itu ada 3 cara. Yang pertama akan saya tuliskan komentar di sini. Yang pertama adalah eksternal. Yang kedua adalah internal. Dan satu lagi adalah inline. Nah, ini adalah ketiga cara pemanggilan CSS di dalam HTML. Saya akan contohkan dulu untuk yang eksternal ini. Nah, apa sih eksternal ini? Eksternal CSS itu seperti kita memisahkan antara file HTML dan file CSS-nya. Eksternal CSS ini akan sangat direkomendasikan jika kita sudah mempunyai banyak file ya, agar terlihat rapi antara file HTML dan file CSS-nya. Di sini akan saya contohkan, saya akan membuat satu file, misal adalah style.css. Nah, untuk membuat file CSS sendiri itu kita akhiri dengan ekstensi CSS setelah dot ini. Saya enter. Nah, maka akan terbuat satu file. Nah, di sini file HTML dan CSS ini belum terhubung ya, karena kita belum panggil. Kalau kita lihat di browser, saya buka inspect command. Nah, di sini saya reload dulu ya. Nah, kalau kita lihat di tab network, maka tidak ada apapun file yang di-load. Cuma ada index.html saja. Nah, bagaimana cara memanggil file CSS tadi? Jadi, cara memanggilnya adalah menggunakan atribut link di dalam head. Oke? Di sini kalau misalnya kita tulis link, maka akan muncul, kita bisa klik saja. Nah, maka akan tergenerate seperti ini. Link dengan atribut rel style sheet. Href-nya, nah baru di sini lokasi CSS-nya kita simpan di mana. Karena dia sejajar dengan file HTML-nya, kita bisa langsung panggil style.css ini. Kalau kita save, kita kembali ke browser, kita reload. Nah, maka style CSS ini berhasil di-load. Oke, sudah ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya file CSS ini ada di dalam folder? Misal saya akan buat satu folder untuk merapikan. Misal di sini saya kasih CSS. Nah, saya membuat folder CSS dan saya akan menyimpan style.css ini di dalam folder CSS. Nah, setelah kita di sini saya tidak melakukan apa-apa ya, cuma memindahkan style CSS yang tadinya sejajar dengan HTML-nya, sekarang dipindah di dalam folder CSS. Kalau kita reload, nah maka style CSS ini akan valid statusnya. Kenapa? Karena filenya tidak ditemukan, gitu. Oke, jelas ya. Jadi di sini valid file tidak ditemukan, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengaksesnya di dalam folder CSS ini? Mudah saja. Kita tuliskan dulu nama folder sebelum nama filenya. Jadi di sini style CSS,
kita panggil dulu nama foldernya, yaitu di sini adalah CSS. Lalu dipisah dengan garis miring ini. Oke, di slash ini. Ini artinya kita akan memanggil style CSS di dalam folder CSS. Seperti itu. Kita save, kita kembali lagi ke browser. Saya reload. Nah, maka finish statusnya. Berhasil di load. Oke. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya si index HTML ini yang berada di dalam folder sekarang? Misal di sini saya buat folder lagi, misal adalah page. Dan saya buat lagi folder, misal admin. Nah, kita pindahkan index.html ini ke folder admin yang berada di dalam page. Oke. Jadi, si index.html ini berada di dalam folder admin dan juga page. Saya akan buat satu folder lagi misalnya. Client. Oke, jadi di sini admin ya, di sini file index.html dan di sini adalah CSS-nya. Nah, bagaimana memanggilnya? Mudah, yaitu di sini saya akan coba dulu hapus. Pertama, kita akan keluar dulu dari folder admin ini. Kita keluar dengan cara // tuh. Nah, lalu kita keluar lagi satu folder lagi dari page ini. Maka kita tuliskan lagi // Nah, lalu masuk ke dalam folder yang bernama CSS ini. CSS / baru nama filenya. File.css. Seperti itu. Kalau kita save, kita kembali ke browser. Sorry. Karena apa? Di sini tadi saya memindahkan file indeksnya ya. Jadi di sini saya akan buka dulu di folder yang benar. Saya reload. Nah, di sini ada page. Saya masuk ke admin. Nah, ada index HTML di situ. Saya klik. Oke, tidak ada masalah dan style CSS-nya pun berhasil di load. Oke, misal di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan memindahkan posisi teks ini berada di tengah, yaitu dengan cara menggunakan seperti ini, text legend center. Oke, kalau misalnya kalian belum mengerti, tenang, nanti kita akan menjelaskan ini di video berikutnya. Yang jelas ini adalah selektornya, ini property, dan ini value-nya. Oke, kalau kita reload, nah posisinya sudah berada di tengah. Oke, sekarang kita akan bahas yang internal. Kita akan bahas yang internalnya. Nah, apa bedanya dengan eksternal? Kalau eksternal kita memanggil filenya secara terpisah ya. Jadi si CSS mempunyai filenya sendiri. Nah, kalau yang internal ini dia berada di satu file ininya saja, di file index.html pada kasus ini. Saya akan hapus dulu, pastikan tidak ada CSS yang terhubung. Lalu saya reload. Nah, tidak ada CSS yang terhubung dan tulisannya pun kembali ke posisi kiri. Di sini untuk menggunakan internal CSS, kita menggunakan sama, kita akan menulis sintaks CSS-nya di dalam file head, di dalam tag head ini. Kita bisa menggunakan tag yang bernama style. Enter. Nah, dan di sini tempat untuk menulisnya. Sama, kita panggil selektornya yaitu H1 di sini ya. H1. Lalu text legend center. Save. Nah, sudah berada di tengah sekarang. Oke, seperti itu ya. Dan di sini kita pastikan juga dia tidak meload file CSS-nya karena tentu saja sintaks CSS-nya berada di dalam head ini. Nah, lalu untuk yang ketiga, inline, sama saja seperti internal, kita akan mendeklarasikan sintaks CSS-nya di dalam satu file tersebut. Di sini bedanya inline itu kita langsung menuliskan atribut style di dalam tag H1 ini di elemen HTML-nya ya. Misal di sini style. Nah, atribut style ini untuk menuliskan sintaks CSS langsung di dalam tag H1 ini atau di elemen HTML yang lainnya. Kita gunakan juga misal text legend. Untuk sekarang kita gunakan right. Oke, saya save, reload di browser. Nah, maka hasilnya akan di posisi kanan.
Oke, jadi seperti itu. Saya rangkum sedikit, jadi eksternal itu untuk memisahkan antara file CSS dan HTML-nya. Internal itu mendeklarasikan CSS di dalam tag head dengan menggunakan tag style. Nah, untuk inline, dia berada langsung di dalam tag-nya tersebut dengan menggunakan atribut style. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Terima kasih.